Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Apa kabar? Tetap semangat ya, sehat ya. Oke, selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang penghitungan PPh pasal 21, yaitu untuk pegawai tetap dan penerima pensiun. Untuk pegawai tetap, penghitungan PPh pasal 21 itu dihitung dari gaji, tunjangan, dan premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, jadi merupakan suatu tunjangan, dikurangi dengan biaya jabatan misalnya 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan, dan dikurangi iuran pensiun, THT atau JHT yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Gaji bruto atau penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya pengeluaran tadi, ketemu namanya penghasilan neto. Kemudian sedangkan untuk penerima pensiun, dasarnya adalah dari uang pensiun yang terima secara berkala dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu besarnya 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan, ketemu namanya penghasilan neto. Penghasilan neto ini disetahunkan, kemudian dikurangi dengan PTKP. Mungkin sudah pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Nah, ketemu namanya PKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak inilah yang akan dihitung pajaknya, yaitu berdasarkan tarif pasal 17. Kemudian PTKP. Berapa besarnya PTKP? Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tahun 2015, di mana terdiri atas untuk wajib pajak itu 36 juta, sedangkan untuk tambahan wajib pajak kawin 3 juta, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semendarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggung sepenuhnya maksimal 3 orang 3 juta. Akan tetapi mulai tahun 2016 itu diubah ganti menjadi untuk wajib pajak 54 juta, wajib untuk tambahan wajib pajak kawin itu 4.500.000, sedangkan untuk tambahan setiap anggota keluarga itu 5.500.000, tetap maksimal 3 orang. Penerapan PTKP ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Kemudian PTKP-nya seorang karyawati. Apabila karyawati itu statusnya kawin, hanya untuk diri sendiri. Kemudian apabila karyawati itu status kawin, suami tidak berpenghasilan, maka PTKP-nya untuk diri sendiri. Kemudian status kawin dan tanggungan maksimal 3 anak. Dan tadi adalah PTKP kawin tapi untuk sendiri. Kemudian kalau PTKP karyawati tidak kawin, statusnya itu sebenarnya dia sudah kawin tapi dia ikut ditanggung oleh suaminya, maka kalau tidak kawin PTKP-nya adalah untuk diri sendiri dan tanggungan maksimal 3. Kemudian tarif PPh pasal 17 yaitu untuk penghasilan sampai dengan 50 juta tarifnya 5%, sedangkan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Lalu kalian ingat selalu. Kemudian PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Apabila menerima uang saku, harian, mingguan, satuan golongan, maka dasarnya adalah jika uang saku atau upahnya itu di bawah 200.000 per hari, maka tidak dipotong PPh pasal 21. Kemudian apabila PPh
tidak dikurangi dengan PTKP. Kemudian apabila penghasilannya di atas 200.000 per hari, maka dikurangi namanya PTKP sehari 200.000, kemudian dipotong dengan 5%. Ya, jadi upah kumulatifnya di atas 2.025.000 sampai dengan 7 juta sebulan. Upah sehari dikurangi PTKP sehari, kemudian dikenakan tarif PPh plus 5%. Kemudian apabila dibayarkan bulanan atau jumlah kumulatif 1 bulan itu melebihi 7 juta, maka upah satu bulan itu dikalikan 12, kemudian dikurangi PTKP setahun, ketemu pajak penghasilan kena pajak, kemudian dikenakan tarif pasal 17, ketemu PPh pasal 21 setahun, dan dibagi 12 ketemu PPh pasal 21 sebulan. PPh pasal 21 bukan pegawai apabila berkesinambungan, maka tarifnya 50% dari penghasilan bruto. Sedangkan penghasilan pengecualian pasal 13 ayat 1, 50% kali penghasilan bruto yang dihitung secara kumulatif. Kemudian tidak berkesinambungan, tarifnya 50% kali penghasilan bruto. PPh pasal 21 lainnya itu bagi dewan komisaris atau pengawas semua pegawai tetap dihitung dari honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur, kemudian dikalikan PPh pasal 17 atas penghasilan bruto. Kemudian untuk mantan pegawai, penerima jasa produksi, tantiem, partisipasi, bonus atau yang lain yang bersifat tidak teratur, dikenakan tarif pasal 17 atas penghasilan brutonya. Peserta program pensiunan yang masih berstatus pegawai dihitung dari kenaikan dana pensiun, kemudian dikalikan tarif PPh pasal 17. Bagi peserta kegiatan, PPh pasal 21 dihitung berdasarkan tarif pasal 17, yaitu dikalikan penghasilan bruto, di mana penghasilan bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Ini penghitungan PPh pasal 21 dari tadi berbagai penerima penghasilan tadi. Kemudian kapan saat terutangnya PPh pasal 21 atau 26 bagi penerima penghasilan, yaitu saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Sedangkan bagi pemotong, akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap atau penerima pensiun berkala itu dibuat sekali setahun, yaitu menggunakan form 1721A1A2, diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti. Sedangkan untuk pegawai tetap atau penerima pensiun berkala dibuat setiap kali ada pemotongan. Jika dalam 1 bulan lebih dari 1 kali pembayaran, maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam 1 bulan. Bukti potong PPh pasal 21 tidak wajib dilampirkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Nah, sekarang contoh penghitungan pasal PPh pasal 21. Ini ada 2 contoh ya. Yang mana yang pertama itu wajib pajak itu statusnya belum menikah, masih status bujang. Contohnya, Johar pada tahun 2019 bekerja sebagai pegawai tetap di PT Sinar Makmur dengan menerima gaji yang dibayarkan setiap bulan sebesar 5 juta. Johar diketahui belum menikah. Perhitungan PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Gaji sebulan 5 juta. Dikurangi biaya jabatan 5% kali 5 juta ketemu 250.000, sehingga penghasilan itu 4.750.000. Penghasilan itu disetahunkan menjadi 57 juta. Dikurangi PTKP karena ini adalah wajib pajaknya tidak atau belum menikah, maka hanya wajib pajak saja, yaitu 54 juta. PKP setahun 3 juta. Kemudian kita hitung PPh pasal 21
yang terutang setahun kali 5% ketemu 150.000. Kemudian kita hitung PPh pasal 21 sebulan dari 150.000 dibagi 12 ketemu 12.500. Contoh yang kedua, Daniel pada tahun 2019 bekerja pada PT Bahagia dengan memperoleh gaji sebesar 6 juta dan membayar iuran pensiun 200.000. Daniel sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Perhitungan PPh pasal 21 dianggap ini adalah awal tahunnya ada sebagai berikut. Gaji 6 juta, kemudian pengurangan 5% kali 6 juta, namanya ada biaya jabatan. Biaya jabatannya 5% kali 6 juta, ketemu 300.000. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh wajib pajak ada sekitar 200.000. Total biaya pengurangannya adalah 500.000. Sehingga penghasilan itu sebulan yaitu gaji dikurangi pengurangan 5.500.000. Kemudian penghasilan itu sebulan disetahunkan ketemu 66 juta. PTKB-nya adalah untuk wajib pajak 54 juta dan status menikah 4.500.000, total 58.500.000. PKP-nya 7.500.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang 5% kali 7.500.000 ketemu 375.000 itu setahun. Kemudian dijadikan sebulan, dihitung sebulan, maka PPh pasal 21 nya adalah 375.000 dibagi 12 ketemu 31.250 rupiah. Nah, demikian anak-anakku semua tentang penghitungan PPh pasal 21. Jika ada yang belum dijelaskan silahkan bertanya, bisa lewat WA pribadi. Ya, begitulah anak-anakku semua tentang materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang penghitungan PPh pasal 21. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.